menuju langsung ke drafting phase. Blue side untuk RRQ dan red side untuk Onyx. Yves bahkan mendapat perhatian khusus. Yves? Oke, tapi bisa digantikan. Kalau kita bicara Yves, potensi untuk menggantikan dia dengan Parsia itu ada. Apalagi itu kan Sans yang main. Oke, Parsianya Sans. Wah, saya nggak lupa sih ketika Sans, Parsia, wings by wing ke depan, recall doang. Abis itu menang. Saya bingung kayak itu apa yang terjadi. Nggak bisa didefinisikan dengan kata-kata. Dia maju, benar-benar maju ke depan, wings by wing, recall mundur lagi, menang. Menang ya gitu ya. Menang, nggak ngebuka skill apapun. Tapi ini banyak banget yang terbuka. Ya. Harit Granger, Harit di bench sorry. Joy ternyata. Berarti Trio membuat kan? Granger ada. Granger first pick kah? Granger untuk Toy. Iya, berarti akan ada satu jungler baru nih hari ini. Setelah 4 game kita ngelihat sama. Benar. Betul. Akhirnya selain Joy dan juga Suyo. Ya. Ada yang baru ya. Cuman kan masih banyak yang terbuka loh. Hayabusa, Randy. Gimana kalau Matilda Alpha? Matilda Matilda kelepas Suyo. Suyo, wow. Granger Matilda gimana? Bukan Hazel yang dulu lagi om. Bukan ternyata. Bukan. Granger Matilda very good. Sedari tadi kita sudah melihat Matilda yang di ban, tapi ternyata Granger dan juga Cici. Agak sedikit beda memang. Kayaknya kita udah bisa bilang goodbye sama Matilda nggak sih? Oh, Matilda bisa diambil RRQ kan? Matilda Suyo. Ya, oke. Kombinasi bersama Suyo. Gue lebih memberatkan ke arah XP-nya sih nanti om. Jadi mainnya sama XP. Oke. Karena jungle bisa in and out sendiri kan. Dan jungle-nya siapa tahu nih ya. Kita akan melihat Lukas jungler lagi yang bisa dibawakan oleh Onyx. Bisa jadi. Karena Regent kemarin bawanya Lukas jungler. Bisa jadi. Tapi kalau lihat Regent kemarin, gue petaka tuh om. Ya itu ya kecelakaan dikit lah. Kecelakaan. Ya. Gatot Kaca dan Iya kan? Bisa kita bilang selamat tinggal gak sih untuk Matilda? Oke. Ini nggak ada deh. Dan Intel memang dibutuhkan yang untuk bisa kontes Nolan. Dan ini juga yang bisa kita bilang salah satu Kembali. persiapan dari Onyx adalah fast draft. Mereka sudah super siap lawan pilih ini, kita sudah punya jawabannya. Bahkan sampai ke scene internasional pun ya. Yang dilihat Kyrie dong yang pakai Nolan. Memang, kalian tadi kok sempat mention Nolan. Jujur ya. Dan dia berani Nolan di depan Gatot Kaca. Masih impact gak sih untuk sekarang om? Masih kalau untuk farming level cepat Masih banget kalau dia. untuk Kyrie. Ya farming level ya bukan cuma buat carry, buat semua lah. Farming level dia lebih cepat bisa menang retribution battle, win. Solusi buat menang di turtle. Tapi kayaknya mungkin mirroring juga opsi sih. Untuk sekarang ya Nolan ya. Where there Apalagi is ngeliat lawannya light, Suyo. there are Ada Gatot also Kaca. shadows. Daripada dia repot-repot untuk konteks di arah turtle. Ya. Kayaknya lepas aja turtle dan mirror om. Ya, Nyebak. turtle satu dilepas biasanya kalau buat Onyx. Itu dia. Dia ngambil semua yang lain tapi turtle satu dikasih. Dan cepet banget loh. Jangan lupa cepet banget biasanya gerakannya. Ya, itu dia kekuatan Nolan ya, karena Fracture dipakai juga untuk farming. Bukan untuk memberikan point kill tambahan. Itu dia. Hero-hero yang bisa pakai ultimate ya buat jungle itu biasanya cepet banget. Marsha Ban. Respect terhadap Prince juga. Harsha Ben. Dia belum ada mid ya, sama-sama belum punya mid. Ya. Mau kemana sekarang? Valentina. Ini bisa menjadi sebuah opsi sebenarnya buat Valentina. Bagi Onyx. Bisa Valen. Oke, Tigreal ban. Itu juga opsi Wow. yang bagus ya. Nih kalau mau main jahat, Johet masih masuk nih buat Onyx. Joe Hat. Tapi ternyata Cecilian terlebih dahulu. Scaling. Dia bawa hero asuransi di midnya. Dan dua loh ini, berarti yang harus scaling dan ngumpulin stack. Granger, Cecilion. Kayak tadi kejadiannya berarti ya. Oke. Akan seperti apa nanti pembagian dari area midnya? Nah ini benar-benar harus dibagi sih, karena mereka ada dua hero scaling, berarti Nolannya harus benar-benar jadi juga. Wow. Ngomongin Nolan sendiri, gua rasa farming speednya itu udah gak usah diragukan lagi sih. Apalagi ngelihat dari jungle-jungle yang bisa diambil nanti bakal lebih cepat. Ditambah match up-nya Suyo yang harusnya fokus ke arah objektif. Akan works kah ini? Gue suka Nolan sih. Oh, Chip? Oh, Chip dan Valentina. Chip. Long time no see. Kembali akhirnya ya untuk Chip. Dan last pick ini akan menentukan nih ke arah manakah Keyboy akan match up dari Chipnya. Yep. Karena chipnya yang akan berbahaya ya. Dan chip ini kalau sampai nempel juga, Kyrie akan sangat sulit untuk bisa melakukan farming. Ibarat dia adalah pengganti Hilda. Meskipun tidak punya damage yang besar, tapi presence-nya dia akan merepotkan. Jadi dia harus bisa ditanggulangi juga dan informasi harus bisa ada bagi Onyx. Dan Hylos ternyata last pick untuk Onyx. Oke, bisa dibilang kalau dari last klasik pick loh itu oke sih. Badannya udah kuat banget, ada Hylos depan. Tapi sendiri berarti ya.
The Real sendiri untuk ngebananin Cici nggak bisa soalnya. Iya, Cici pasti akan main tarik ulur ya. Lompat masuk keluar lagi juga. Itu yang sering kita lihat dengan gameplay dari Cici. Ini dia. Sudah diamankan Lim. Royal Derby game yang pertama, masing-masing hero sudah mereka ambil. Itu dia, pembuktian ada di sini. Akan seperti apa lagi hasil dari Royal Derby di leg yang pertama? Kingdom dan juga Sonic, mereka semua sudah hadir di MPL Arena. Tapi sebelumnya kita ingin cek suara terlebih dahulu. Sonic, are you ready? Smash them. Kingdom, are you ready? Oke, kalau begitu MPL Arena, mana suaranya? Let's go to Lane of Down. Matchup yang berbeda kali ini jungle. Setelah kita lalui Suyo versus Joy. Akhirnya sekarang ada Suyo versus Nolan. Ya, tapi masih Suyo ya. Yang bakal menjadi Prayo juga buat diambil. Tapi di sini Suyonya yang main Hazel. Ya, jadi agak sedikit beda ya. Kita belum tahu seberapa agresif sekarang buat Hazel. Kayaknya tuh Suyo ini udah jadi standar jungle nggak sih Om sekarang Om? Jelas dong, dia level 3, dia udah bisa maksimal ya semua skillnya yang pertama. Terus juga dia punya efek dash dan juga burst damage yang besar. Iya, ini udah SNI ya Lime. Udah, Standar National ID udah itu buat Udah Suyo. approve. Approve pokoknya. Tapi nggak yang bisa dilakukan Suyo kayak gini. Jungle di awal. Waduh, Sunsnya pede banget loh, tetap ngelawanin Riz. Bagaimana perhitungannya dari damage yang bisa dihasilkan oleh Rins. Ya mau nggak mau sekarang Suns harus pulang. Oke, terpaksa recall dan hilang satu wave. Ini keunggulan yang mutlak loh untuk Rins. Ya, dan bisa dibilang kan dia mau gak mau juga ya. Ini dari Kairinya harus ditemenin. Karena dari Ya. tadi kan lihat bagaimana Keyboy-nya ngikut terus nih ke arah si Idok berjalan. Biar chipnya nggak screening juga karena dia pasti nyari ada di mana kondisinya. Ada dua orang yang tertangkap basah. Hampir saya tapi Keyboy. Satu hit terakhir Keyboy still survive. Bahkan di area tengah ada balasan dilakukan oleh Kairi. Tapi satu hit terakhir dipaksakan. Kairi tidak ingin pulang dengan sia-sia. Kairi ingin mendapatkan first blood-nya. Berhasil menggocek. Namun gagal Hazel membalaskan keadaan. Udah nggak ada jalan lagi tadi untuk kabur dari Kairi. Dia udah siap trade tadi dengan first blood. Yap. Benar-benar trade saja yang dicari tadi. Karena waktu dia pulang pun dia pasti akan terpick off. Jadi mending cari satu juga. Dan Nice First Blood masih tetap dengan keunggulan gold yang dipimpin oleh Onyx dengan setup juga yang sedang dipegang oleh Onyx. Tapi nggak terlalu jauh juga sih. Apalagi sekarang ketika spawn. Kairi dia harus ambil buff-nya dulu. Hazel berada satu level di bawah dari Kairi. Oke, Yap, itu dia pertempurannya di mana sekarang Avatar. Dia tapi Kairi berhasil mendapatkan Gara. Turtle yang pertama tapi Keyboy harus menjadi satu tumbal yang tentu dan Res menjadi korban yang kedua. Ditukar dengan satu Turtle. hadirnya Toy tadi dengan bantuan shortcut. Itu membuat Arah jadi mundur dari segi jumlah. Tapi Kairi retribution-nya on point. Yap. Buat Onyx jadi nggak rugi-rugi banget. Dan bisa dibilang bukan retribution yang on point ya. Tapi beda level. 6 lawan 4 tadi. Jadi damage retribution yang dipegang dengan Kairi sudah ada di atas dari Hazel. Keunggulan dari Nolan, fast farming yang kita mention dari awal terjadi sekarang di turtle yang pertama. Itu dia. Dan PR berarti dari RRQ sekarang harus nahan. Gimana caranya jangan sampai Nolannya ini akan bebas dan level 15 secara cepat. Yap. Challenge prediction. 3 lawan 3. 3 lawan 3. 4 lawan 4 lawan 2 lagi. Apa sih? Ngepredik tuh band. Gak ngepredik dinyanyiin. Udah serba salah kan. Ya nyanyi, ayo nyanyi yang sana ya. Oke, fokus lagi menuju ke game-nya. Dan di bawah juga Res kelihatannya cukup nyaman berhadapan dengan Dairen yang memang selalu dipegang ya. Kita belum melihat adanya potensi Dairen juga bisa muncul di team fights Joy. Oke, top lane Keyboy coba untuk melakukan screening ya di bagian depan. Dia cari informasi. Jadi mata untuk Onyx terlebih dahulu. Apalagi ngelihat next objektifnya ada di bagian bawah. Atasnya ini harus dicepet-cepetin. Yap, didorong juga. Tapi akhirnya mereka leading sih untuk goldnya juga. Jadi masih cukup nyaman-nyaman saja. Yap, dan kita intip dulu nih buat itemnya ya. Jadi Irital mungkin dari Toy yang akan menyelesaikan satu item terlebih dahulu. Kita mau awalin Tolkien. Hasil untuk kali di Kairi tertangkap basah Kairi. Kairi tidak bisa lari. Gak bergerak sama sekali tadi. Efek stun yang terlalu banyak.
Lagi? Oke, sementara sekarang Res akankah menjadi korban selanjutnya karena RRQOC. Mereka masih ingin lebih. Coba lihat Idok memanggil semua rekan-rekannya. Father of God dari Tyrant menuju ke tempat yang berbeda. Tidak akan ada yang datang untuk membantu. Free Turtle, itulah yang sebentar lagi mungkin akan terjadi. Karena memang udah nggak ada 2 member dari Onyx. Yap. Sinyal dari Onyx ya udah pasti lepas. Dan juga Kairi yang tumbang tadi ya, jadi butuh travel time yang cukup lama untuk bisa menuju ke turtle yang kedua. Dan diambil, disekir oleh RRQOC. Dan masih belum selesai tekanannya. Ingat mereka membawakan chip, jadi sewaktu-waktu juga bakal bisa masuk ke dalam jungle milik Onyx. Oke, sementara untuk sekarang coba lihat. Mereka masih berputar dari tengah dan Kairi harus reset lagi. Kairi harus mencari jalur pelarian yang lagi, Lim. Oke, sementara sekarang Rins masih bertahan. Ada Sans yang memang udah siap untuk bisa melumat habis, tapi Rins still survive. Yep. Badfish yang diambil tadi Om. Ya pas banget juga Badfish untuk bisa survive tadi ya. Buat nambahin darahnya lagi. Tapi ya temponya kan turun sedikit. Tapi ini sangat-sangat baik untuk Onyx. Dia bisa cari stacknya terlebih dahulu. Open lagi Vision Dairon. Oke, tempat yang berbeda Dairon. Sudah berada di area mid, Dairon sudah menunjukkan eksistensinya. Ya, tapi tidak untuk Kairi sepertinya karena terpressure. Lihat bagaimana Hazel juga berusaha untuk menghambat agar purple buff gagal didapatkan oleh Kairi. Tapi masih bisa, masih sempat diambil. Oke, audience prediction. Lumayan condong ke RRQ nampaknya. Tapi melihat dari bottom turret yang sekarang bisa dieksekusi. Lumayan free loh, ini gak ada gangguan. Dan coba lihat dari area Godland, adem ayem deh tadi. Ya karena dari Onyx juga draft mereka ini mengharuskan mereka ya agak sabar. Ya. Mereka punya Death Ranger, mereka punya Granger, kenapa mereka harus fight di awal yang sedang mereka tidak pegang sekarang. Kecuali kalau mereka lagi menang di early game, mereka bisa paksa buat fight. Sementara sekarang coba lihat, ada sebuah pergerakan yang dilakukan oleh Giboy. Mereka ingin lebih, tapi Idok langsung berfokus. Masih sempat untuk bisa masuk ke dalam area turn. Mereka memang dimiliki oleh cewek, tapi tidak sempat. Karena memang menjadi satu buruan utama dari RRQOC. Pas banget tadi guntingan dari Idok yang langsung ngebuka shortcutnya juga. Tapi lihat level dari Kairi gak kalah. Itu jawaban dari farming speed Nolan. Pasti bisa ngejar. Ya, karena semasa yang lainnya lagi sibuk untuk melakukan team fight, ya ada creeps jungle yang diambil, ada minion juga yang bisa didorong oleh Nolan. Dan sekarang untuk turtle ini agak sulit kalau mau di-contest ya dengan Onyx, tapi mereka bisa memaksakan untuk kalah umpama. Mereka sama Kiboy. Oke, Res menjadi orang terdepan. Kiboy melakukan hal yang sama. Saat sebagai belakang Badfish dan Nabi Connect. Mendadak 2 player kah? Untuk kali ini daerah pun menjadi korban. Tapi Resnya pun masih berhasil selama Denzel yang mencoba untuk bisa mengatakan damage. Tapi ternyata miss. Bahkan sekarang ada chance yang tercipta triple kill berhasil didapatkan oleh cewek sang veteran. Menunjukkan bagaimana caranya dengan Granger. Di ospek habis cewek. Dan bahkan kali ini Rins. Oke, Rins mencoba peruntungannya. Akankah kali ini Rins berhasil tertangkap? Karena masih ada cewek dan juga Kiboy di belakang. Itu dia. Itu harus hati-hati juga ya, karena tadi kita melihat adanya sebuah skill yang miss juga yang langsung dipunish oleh Onyx. Dan golnya terkejar, turtle-nya di-secure juga. Dan kali ini situasi kembali berimbang, namun RRQ mereka masih punya Toy. Toy belum join team fight. Ya, jangan lupa ya, mereka masih punya investasi juga Betul. untuk late game-nya. Tapi sama sih, untuk Onyx mereka punya Cecilion Om. Late game. Cecilion ya kita tahu lah. Tapi kalau lihat impact bagus, dia bakal menang. Oke, waduh. Wah, kembar pulung. Kembaran pulung dari Lok, mana? sudah, Lok, sudah, Lok. Ah, ini mohon maaf nih, jangan mancing-mancing saya nih Pak. Buset, emosi banget ya orang. Tapi ini aware banget sih, kayak guntingan dari chip itu sangat-sangat mungkin terjadi dan kita nggak tahu kapan itu bisa dilakukan. Makanya tadi kayak ceweknya selalu aware sama Yep, itu dia Dairon cukup terdiam sejenak. Sementara sekarang Idok masuk ke belakang. Idok akankah berhasil, tapi Rins sendirian. Apa yang terjadi? Rins tertinggal kah? Dan sedikit miss moment juga ya, karena membuka adanya shortcut tadi, tapi Yap. tidak flicker buat Tapi cewek. coba lihat Om Sanguin Cloud dan juga Bad Impact-nya sekarang sudah mulai bekerja. dengan stack yang sudah ada pastinya. Mungkin hampir di angka 150 Yap. atau lebih. Itu udah lumayan banget untuk Cecilion di early. Dan mereka nggak harus worry lagi dengan landing jauh sekarang. Kayak dia bisa pegang satu lane manapun itu. Sampai ke minion pun dipakai fracture-nya. Ya, dan ini bahkan sampai Kairinya udah unggul level lagi ya. Yap. Jauh juga tadi. Itu dia Miss tadi, Hazel. Oh. Hazel miss, Hazel. Oke, penggunaan Blade Surge untuk maju dan langsung terlihat dibuka Glorious Pathway. Tidak ada skill escape lagi selama 6 detik untuk Hazel. What happened?
Wow. terpunish. Efektivitas skillnya. Basic mistake terlihat di sini. Dua kali Blade Swords yang miss. Oke. Dua-duanya tumbang. Karena tanpa Hazel, setup Lord sangat-sangat mungkin. Bahkan Idok yang mata-mata di belakang. Hidop, 4 player. Tapi dengan ada ya satu skill yang bisa memanggil seluruh rekan, tapi Dairon harus mundur. Mereka terlambat, mereka harus sabar kembali. Lepas ya, pilihan terbaik untuk RRQ saat ini. Bahkan setelah kita melihat tadi, misplay di bagian top lane ini dampaknya bisa berjangka panjang. Wah, panjang banget. Iya. Panjang banget. Oke, semua tiba-tiba bisa dibangun. Onyx, lihat bagaimana seharusnya. Cecilian di depan Romer. Posisinya ya. Itu dia, Glorious Pathway dikeluarkan, Sanguine Claw terlihat. Mereka mencoba untuk bisa menumbangkan langsung ke Rotom yang ada di area mid. Mereka masih ingin lebih. Yep, dan Hanya ada pergerakan Keyboy tadi. bottom lane, 2 wave dipegang dengan Onyx. Satu momen sih shortcut jawaban dari RRQ sekarang. Guntingan dari chip. Ataupun memang nanti timing yang pas dari belakang. Bisa banget ini untuk merubah keadaan lagi. Sans tadi pasifnya udah keluar tuh. Recall tuh. Cuman satu yang pasti nih ya, kalau ada shortcut yang mau dipakai dengan Chop, dia harus bisa hitung juga. Ya. Apakah flicker cewek kepake? Karena dari tadi yang bisa meng-cancel ya flickernya si cewek. Karena 15 dikit langsung flicker dia. Yep. Sakit banget loh Dead Sonata yang sudah dimiliki oleh cewek masuk dalam tubuh dari Toy. Sementara sekarang coba lihat Glorious Pathway-nya langsung dikeluarkan. Akankah mereka berhasil untuk bisa menumbangkan karena satu base yang ada di area atas. Tapi masih cukup santai mereka. Dairon kehilangan begitu banyak HP tapi untung masih berhasil kabur. Masih bisa di-clear juga RRQ. Masih bisa bertahan. Next wave dari Super Minion yang kembali hadir. Masih coba diusahakan sepertinya. Ya, dari item-item juga Kairi sudah sudah punya BOD. Elvi Chrono sebentar lagi diselesaikan dengan dia. Masih ingin lebih. Dimana untuk sekarang ada Dairon dan juga Idok. Tapi ini semua sia-sia. Karena Idok yang mulai menghilang. Hazel yang menjadi korban tambahan. Dimana Hazelnya mencoba untuk bisa kabur. Tapi di belakangnya sudah ada yang mengejar. Semakin dikejar, semakin kau jauh. Tapi tetap untuk kali ini akan menjadi sebuah trofi. Untuk Onyx itu sendiri. Lagi-lagi nggak ada jalan untuk kabur. Hazel terjebak tadi dengan shortcut yang dia masuki. Langsung bikin posisinya jadi out position. Ya, dan sekarang tanpa kehadiran Hazel, 4 melawan 5. Bisa jadi langsung ditabrak dengan Onyx. Kalau mereka mau menunggu untuk 1-2 wave di area mid. Clear. Efek kejut itu bagus. Cuman kalau kayak gini yang kaget Kingdom. Bener. Bener. Tapi lihat midnya masih diusahakan juga. Ya sampai sekarang ya. Ini Bestara tuh masih berdiri loh. Cuman Pressure kayaknya dari nggak Onyx bakal lama lagi di atas deh. Mereka kalau emang melakukan sebuah push lagi kayak tadi 1 kali lagi aja. Selesai gitu yang di atas. Ini harus reset sih. Atas nunggu Lord. Ya ini karena lambat laun Kairi yang tadi mungkin tidak terlihat efektif di awal-awal. Ini sudah mulai jadi juga. Nah. Wah ini dia nih. Ada ngapin itu ya. Ini Tuh. pilar anarki juga ini. Betul. Veteran sedang mengawasi nih. Oke, jadi teman-teman juga nih bisa untuk kunjungi ya channel official Restream MPL ID. Tuh. Langsung dikunjungi MPL ID Extreme. Ya, baik kopi gede. Tuh setup Lord. Masih Mau buang berani waktu loh. Onyx sih. Masih berani tapi RRQ. RRQ masih menunjukkan eksistensinya berada di area tersebut. Kenapa? Karena Hazel juga udah level 15. Tidaknya dengan Soul Silver mungkin nanti akan ada sebuah momentum di mana mereka bisa membalikan keadaan. Namun untuk sekarang mereka mencoba untuk bisa melakukan sebuah peperangan. Karena Dairon tadi dengan AWG yang udah langsung dikeluarkan. Tidak ada lagi apa-apa dia tapi sakit banget. Toy mendadak berubah segalanya Toy. Ada shutdown yang tercipta bahkan untuk kali ini. What? Wait. Memulai jalannya pertandingan kembali, tapi coba kita lihat menyisakan 2 player. Ya. Akhirnya korbannya 3 dan Sun selamat. Yep. Lord free untuk RRQ. Dan ini pastinya masih bisa menunggu ya untuk Onyx itu sendiri karena respawn time juga dengan waktu untuk munculnya Lord. Pastinya akan berbarengan dengan 3 pemain Onyx yang sudah tebak juga. Jadi kemungkinan Onyx masih bisa untuk melakukan defense, mereka masih punya mid turretnya. Kalau kita lihat stack untuk Suns di angka 240. Oke. Ini udah sakit sih damage-nya. Ya, tapi yang lebih sakit siapa coba? Toy. Jelas. Melvic Gun baru selesai. Full item berarti Toy ya? Full item, Ya, DDS Melvic. Ya emang DPS-nya juga udah jauh lebih cepat juga Om ya. Untuk bisa mengatakan damage-nya. Tapi ini stacknya banyak loh. Mau 600, 564 juga. Dan sudah mulai scaling ini pemain-pemain dari Onyx. Oke.
Kita kan ada defensif yang akan dilakukan oleh Onyx sekarang. Seperti apa nih metode defense mereka? Karena ini Enhanced Lord wins. Waduh. Damage macam apa itu? Cukup banget tadi pas juga ada Dead Sonata dari cewek kan yang Onyx. Tapi harusnya masih ke defense ini. Karena memaksakan untuk satu recall 405. Yap. Mereka tidak boleh terlalu maju dari Onyx. Apa Terang Guardian bisa mendadak untuk bisa menabrak barisan belakang ataupun titik di mana mereka berdiri dan di area tengah. Inner turretnya berhasil dilumat juga oleh Toy. Masih bisa di defense. Tapi kondisi gold yang langsung berubah drastis. RRQ mereka unggul 3000 gold. Ya, satu momen saling balas-membalas juga. Dan bait yang manis tadi memang diciptakan juga dengan Dairen. Di sementara seharusnya ini game atau tempo permainan akan sedikit pelan. Yap. Kecuali memang mau dipaksakan ya. Sayang aja. Tapi Res, dua player dari Onyx mencoba untuk maju dan juga mengusir mundur sedikit pergerakan dari RRQ. Wah. Wens, mereka mencoba untuk bisa mengamankan Dead Sonata tadi, tapi Dairen masih terlalu kuat. Oke. Masalahnya ada di Toy versus cewek. Di dompet pasti dari cewek dulu ini nggak bisa dianggap remeh. Bagian depan, even itu Dairen bonyok banget. Ya, tapi sangat sulit untuk bisa menangkap Toy setelah ini. Ingat ya, dia punya GDS, dia juga punya Velvet Gun, range yang lebih jauh lagi. Ini membuat dia akan sulit. Dan juga ya extra movement speed itu loh. Dan memberikan damage sambil berjalan adalah sebuah privilege untuk Irithel. Apalagi lebih pasti ya Om ya. Defense-nya lebih pasti. Karena kalau misalkan ya tahu kita Granger. Granger juga bisa sambil jalan, cuma dia lurus kan. Ya Rhapsody-nya tuh bisa dihindari lah maksudnya. Tapi kalau basic attack Irithel kan Ya itu kan udah. pasti kena. Iya, jadinya. auto aim. Alright, dari goalnya juga semua sudah mulai menuju ke RRQ Hoshi. Kita akan menunggu pastinya untuk next Lord yang akan keluar juga spawn. Lihat, Onyx mereka langsung bermain sangat berhati-hati sekali. Semuanya stay di belakang, tidak ada lagi overcommit atau mengejar lawannya. Show Hazel. Bagian bawah ini adalah sinyal juga nih untuk RRQ siap untuk setup next Lord. Ya, dan bagusnya kalau ada chip ya gak apa-apa. Semuanya mau show di map juga gak apa-apa. Selama chipnya ada dekat dengan objektif atau apa yang mereka mau ambil. Ini bencana. Teamfight pasti bisa dimenangkan oleh ya tim yang punya chip. Iya, shortcut ya. Jalan pintas untuk hadir dari tim fight Lord Spawn kali ini. Lord yang cukup mahal seharusnya. Tapi kalau ngelihat dari defensifnya Onyx, ya jujur kalau mereka lepas dengan kondisi 5-5, chance mereka defense masih ada. Yep. Wait, itu dia. Akan Kairi. pergi ke arah mana? Di mana Kairi hampir saja bisa didapatkan, dicubit, tapi dicubit. jalan pulangnya. Akankah mereka bisa pulang? ditutup, Kenapa? Karena ada beberapa player masih tertinggal di bagian belakang. Dairen masih berjuang sendirian. Sanguine Claw masih berhasil digocek, tapi di bagian belakang ada 3 player yang siap untuk bisa melumat habis pergerakan Avatar of Guardian. Masih ada Res terkepung, tapi ini memberikan waktu untuk rekan-rekannya. Lord untuk RRQ, waktu yang dibeli oleh Dairen cukup lama sampai Lord bisa ditumbangkan. Namun sekarang Lord langsung spawn. 20 detik lagi untuk Dairen. Mungkin selama chip Idok bisa nahan waktunya, shortcut bisa jadi solusi. Ya, contoh jelas ya, solusi jangka panjang juga untuk selalu bisa membuat kuantitas lawan kuantitas ini agak berimbang. Untuk tim yang membawakan chip dan memang Gatot Kaca adalah salah satu hero yang sangat-sangat sulit untuk bisa langsung di instant burst. Pasti banyak spell, banyak skill yang terbuang dengan sia-sia. Dan kelihatan tadi bahkan 5 pemain harus all in. Dan ini harusnya waktu yang cukup nih. Karena Lordnya di slow push di bagian bawah. Atasnya bisa di clear nanti. Direct spawn, dia bisa ngikutin shortcut. Onyx, mereka fokus ke Lordnya dulu. Yep. Akankah Lord ini bisa membantu RRQ untuk bisa menembus pertahanan terakhir yang dimiliki oleh Onyx? Atau kita masih akan berlanjut di game yang pertama? Harusnya masih ke defense sih. Tapi kalau misalkan hancurnya Bestaret nggak bisa dihindari lagi. Ya mau gak mau ya. Karena ada efek charge juga dari Lord. Yap. Sakit banget damage dari Toy. Toy bukan sembarang Toy. Yep. Dua Bestaret berarti. Yang berhasil didapatkan oleh RRQ juga 5.000 gold sekarang keunggulannya. Dan kali ini Evolve Lord yang akan menjadi penentu ya. Tapi memang Toy ini punya impact yang luar biasa besar sekarang selama tidak terlalu overextend. Ini dia akan bisa selalu bisa mendeliver damage ya. Karena dia bisa melompat, dia bisa menarik juga. Main kiting ke belakang dan itu berarti posisi-posisi dari pemain Onyx harus mengejar. Bukan dari posisi defense. Dan sekarang dari Onyx ya mereka harus defense, mereka nggak bisa ngejar. Waspada dengan shortcut. Tapi mereka juga harus sadar nih. Karena shortcut untuk RRQ bisa jadi senjata makan tuan.
salah masuk dari Toy atau dari Rins itu bisa instant kill juga. Ya, kayak tadi yang kita lihat kan, hampir repunish juga. Untungnya semuanya bubar. Dan hanya Dairen tadi yang berpick off. Satu, dan itu pun yang paling tebal tadi. Yap. Dan cukup kaget kalau yang dikejar itu Dairen. Karena kan tadi ada 2 opsi. Tapi ke pick off-nya juga bermaknanya gede banget ya Om ya. Dapetin Waktu Lord. yang dia, Waktunya, iya bener. waktu yang dia berikan itu loh. Dapat Lord, dapetin 2 best turret. Itu keunggulan yang kerasa banget sih. Tapi Oke. sekarang temponya akan sedikit turun karena masing-masing dari mereka akan ngejaga dulu zonanya mereka. Gak bakal terlalu agresif juga. Masuk di menit ke-19. Satu mistake siapapun yang tumbang, respawn time itu udah lama. Yep. Dan pasti tidak ada yang ingin membuat kesalahan juga. Salah buka rumput, salah bush yang dipilih, bisa berarti Lord yang diambil secara cuma-cuma juga. Itu dia. Kalau Lord Om, Kalau Lord kalau ya. di push Bisa jadi. juga agak bahaya pastinya. Wah ketahuan nih Dok ya. Tidak gampang juga sih untuk mencari itu. Saya. Lord muncul, ada di bagian bawah, masuk di menit 20. Mereka nggak boleh sampai ada mistake makan depan pun sekarang bisa jadi solusi. Yap. Tapi Kiboy sudah akan mencari informasi. RRQ. Mereka membangun sebuah pertahanan. Mereka sangat menginginkan Lord ini guna untuk bisa menembus pertahanan terakhir. Sejauh ini masih terkendali. Perlahan tapi pasti mereka mulai ngebuka zonanya. Atasnya pressure. Tapi walk damage ke arah Dairen udah mulai terasa. Ya, dan dia tuh diem aja di atasnya. Buat range-nya tidak memperlihatkan presence dia adalah poin plus juga. Dan kelihatan sekarang buat range. Dicek ternyata. Semua pasti dicek. Atasnya harus di-clear juga. Range-nya membuat pagarnya di situ. Hei, tertangkap basah. Namun hilang. kali ini Kairi menjadi korban di tempat yang berbeda. Dan Lord yang berhasil diamankan pula oleh Arkeosi. Namun sekarang pertempuran yang tepat terjadi di dalam area pertandingan dimiliki oleh Onyx. Ada satu persatu pemain-pemain dari RRQ itu sendiri. Mereka berusaha untuk bisa menyelamatkan Gak diri. bisa. Tapi hidupnya. Itu gak berhasil diamankan. Tapi Sans menjadi korban pula. Tapi Toy hilang juga kali ini. 2 melawan 2, Rins, Dairen versus cewek dan juga Res. Yap, dan tadi Dead Sonata yang connect ternyata ya. Yang bisa membuat cewek mendapatkan sebuah shutdown. Dan sekarang Lordnya memang keluar. Tapi tanpa pengawalan dan Rins Dairen. Ini bukan memberi damage terbesar dengan damage dealer untuk Onyx masih survive. Tapi ini Lord Evolve Om. Oke. Dengan minion yang banyak mungkin. Ini bisa ada celah yang didapatkan oleh RRQ. Let's see seperti apa Onyx defense. Ya, kayaknya ada sekali lagi. Yap. Oke. Sementara kita lihat Res mungkin akan maju jauh lebih ke depan guna untuk bisa menghadang secara langsung, memberikan sedikit waktu. Dan cewek akan berfokus sekarang. Wow, stack sampai mau 1000 itu stacknya. Banyak banget. Masuk di menit 21 Om, hampir 22 menit. Game terpanjang sepertinya. Iya, untuk hari ini ya. Ya apa season ini? Season ini, ya juga ya. Ya, masih bisa bertahan lagi Onyx. Menolak untuk tumbang. Dan RRQ mereka harus mencari strategi lain untuk mendobrak Onyx. Yap. Belum selesai ternyata Royal Derby di game yang pertama. 364 stack yang udah dimiliki. Ya, Wow. Dan tadi untuk team fight itu RRQ Hushu bagus banget. Shortcut yang on point. Dimana ketika Evolve Lord mereka dapatkan, mereka juga bisa mendapatkan team fight. Cuman memang eksekusinya, bagaimana positioning dari cewek yang ternyata gagal untuk digapai. Yap. Mereka dapat Kairi. Hmm. Tapi bayarannya adalah out position semua. Toy-nya terekspos. Bisa dimakan juga. Yep, dan kita melihat ya team fight yang benar-benar kayak ya udah itu chaos team fight yang terjadi tadi. Iya. Lagi-lagi tempo yang turun. Mereka akan kembali menjaga zona. 50 detik lagi. Sampai Lord muncul. Jujur pressure pasti ada di RRQ yang pegang. Karena best start dari Onyx udah nggak ada. Landingnya ini akan menjadi masalah serius. Apalagi top lane kan. Yep. Split push mungkin bisa jadi solusi juga. Late push. Tapi hero scaling buat Onyx juga selesai. Kayak kita tahu ini 2 hero Cecilion dibawa ke late game menit 18 ke atas. Granger apalagi juga stacknya semakin banyak akan bisa nge-spam buat Rhapsody-nya. Ini bakal bahaya buat RRQ sebenarnya. Ini Sans Legend-nya nggak dijadiin, dia udah kehabisan uang kayaknya. Tadi dia Winter Imo soalnya. Dia nyimpen-nyimpen juga kan tadi. Iya, Oke. Winter Imo. Habis Cari, semua. konsil. Mencari Mencari peruntungan terlebih dahulu. Mereka Tidak harus, ada orang. Mencari peruntungan terlebih dahulu. mereka harus coba game. Yang penting cari dulu, hasil belakangan. Iya, ya. Dan atasnya juga kan harus dorong, jadi sekalian. Mereka bisa mendorong wave-nya dan kondisi untuk RRQ setup ini terbuka bebas banget sih. Yep. Konsil yang sudah terpakai
ultimate yang semuanya ready buat Rocky Hoshi. Cukup sulit sebenarnya untuk Onyx bisa mendekat. Yap. Oh kelihatan. Itu dia kelihatan. Ada Rins dan juga Idok, mereka diusir. Dua flicker. Sementara Lord kembali ke reset. Berkumpullah sudah beberapa pemain dari Onyx. Guna untuk bisa memberikan gangguan, tapi wave minion juga mengganggu pertahanan Onyx. Dua flicker ini mahal banget sih. Yap. Tapi mereka paksa untuk Lord, sepertinya ada wave yang harus di-clear juga untuk Onyx. Rins yang harus terlihat ya, itu udah habis kan buat ini. Mengandalkan Arcane Shade. Kalau habis juga untuk Arcane Shade-nya. Rins akan terpick off. Salsyo. Yap, itu dia. Mencoba untuk bisa mengatakan damage-nya, tapi Kairi hampir saja bisa ditangkap dengan satu Avatar Guardian. Dan jaraknya jauh banget dari Lord. Sepertinya mereka udah tidak sanggup lagi untuk bisa mendekat ke arah dari Lord tersebut. Dimana sekarang Lordnya berhasil diamankan oleh Ezel. Tapi pertempuran itu terjadi. Res yang satu terakhirnya berhasil mendapatkan ke arah Toy, dari Toy, tapi Dimi, Rin Toy, dikasih Toy. portal jet, tapi Toy di area mid. Rising Sunmori sendirian. Namun untuk kali ini nggak masih bisa. banyak yang menghadang pergerakannya. Gagal ternyata bahkan Hazel versus Res. Oke, Hazel akan bisa untuk bisa mendapatkan rest. Tergocek tapi tidak untuk waktu yang lama. 2 melawan 3 kali ini Lord ada di arah mid lane. Cukup berbahaya. Onyx, mampukah mereka bertahan? Yap, masih bisa bertahan mungkin Ya. sekarang untuk Onyx. Mereka punya 3, mereka menang kuantitas. Tapi ada Toy, Tapi kalau damage ada Toy. Toy, Yap, dan Toy-nya akan berfokus harusnya di area atas. Toy, kita lihat Heavy Crossbow-nya harusnya akan memberikan sebuah cerita buruk untuk Onyx di game yang pertama. Di mana mereka merasakan akibatnya. Toy, Fokus satu base. terakhir tapi Toy hampir saja dengan Oh, banyak base-nya! akibatnya, tapi base-nya. Arargiosi, game yang pertama, Royal Derby. Kemenangan di game yang pertama untuk sang raja. Dramatis. Tidak mudah pastinya. Bahkan pertahanan yang sangat sulit untuk ditabrak dari Onyx. Membuktikan kelasnya masing-masing. Tapi setiap game pasti ada pemenangnya. So Arargio take the game 1. Toy diragukan di awal, tapi ternyata mengawal untuk mendapatkan kemenangan. Yap.